Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sumira dari kelas 4 Manajemen 4 Rek A NIM 200304246. Baiklah, di sini saya akan membuat video singkat dari Bapak dosen Iqbal Ahmad SE dan MM. Baiklah, materi pertama yaitu sistem telekomunikasi hanya memerlukan 3 elemen, yaitu yang pertama ada informasi yang diambil oleh pemancar dan berubah menjadi sinyal. Yang kedua, sinyal kemudian dilakukan melalui media jaringan. Yang ketiga yaitu sinyal kemudian diterima dan diterjemahkan kembali menjadi informasi. Yaitu selanjutnya sistem telekomunikasi terdiri dari dua sisi, yaitu pengirim informasi. Pengirim informasi yaitu dalam telekomunikasi pemancar atau pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Yaitu selanjutnya penerima informasi, yaitu harus melakukan hal-hal berikut: memancarkan informasi, membangun atau membuat antena, pengirim, dan penerima. Yaitu selanjutnya fungsi sistem telekomunikasi. Yaitu telekomunikasi adalah sistem untuk mengomunikasikan data dan informasi dari satu lokasi dan tempat lain. Yaitu fungsi 3 bagian terpenting dalam sistem sebelum telekomunikasi, yaitu ada transmitting device, yang kedua ada connecting device, yang ketiga itu ada terminal. Media telekomunikasi. Media komunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Yaitu selanjutnya internet, intranet, dan extranet. Internet sebenarnya adalah singkatan dari kata intraconnection atau network, merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang teratur di jaringan tersebut, diatur oleh sebuah pangkal yang disebut dengan transfer control protokol, internet protokol. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh Indonesia. Selanjutnya intranet nih. Yaitu selanjutnya adalah intranet, yaitu sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data-datanya biar aman. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Nanti pas berhenti lama nih potong aja. Extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman. Selanjutnya yaitu ada e-commerce, adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju
transaksi bisnis dan alur kerja. E-commerce juga dapat menjadi alat yang membahas keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memotong biaya layanan sambil meningkatkan kecepatan penerimaan layanan. Selain sebagai sarana membeli dan menjual, banyak orang menggunakan internet sebagai sumber informasi untuk membandingkan harga atau melihat produk terbaru. Lanjut aja nih. Ini perlu loh. Jenis e-commerce adalah itu ada business to business, Business to business, business to consumer. bisnis ya. Iya. Selanjutnya yaitu ada e-commerce, adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju transaksi bisnis dan alur kerja. E-commerce juga dapat menjadi alat yang membahas keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memotong biaya layanan sambil meningkatkan kecepatan penerimaan layanan. Selain sebagai sarana membeli dan menjual, banyak orang menggunakan internet sebagai sumber informasi untuk membandingkan harga atau melihat produk terbaru. Lanjut aja nih. Ini perlu loh. Jenis e-commerce adalah itu ada business to business, Business to business, business to consumer. bisnis ya. Iya. Jenis e-commerce itu adalah business to business, business to consumer, customer to customer, customer to business, business to administration, Consumer. Lanjutlah. Jadi apa lagi? Consumer to administration. Customer to administration, customer to administration, yaitu yang terakhir adalah online to offline. Business to business. Ini penjelasannya aja nggak mau sih baca. Enggak. Keuntungan e-commerce yaitu internet mungkin merupakan satu-satunya aspek terpenting dari masyarakat modern ini, memainkan peran utama dan segala hal mulai dari rencana politik dan pendidikan tinggi cara kita menjalankan diri dan bisnis kita. Maka tidak mengherankan bahwa beralih ke modern. Batasan dan kegagalan e-commerce, yaitu meskipun awalnya mungkin tampak seperti e-commerce akan menyelesaikan semua masalah bisnis, ada kelemahan untuk beralih ke lokasi fisik ke toko online. Penelitian pasar atau periklanan dan layanan terhadap pelanggan, yaitu penelitian pasar atau riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi bisa mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Jenis riset pasar itu ada brand research atau campaign atau competitive, customer, produk, dan usability. Periklanan itu adalah sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang pengirimnya dan dimaksudkan untuk memberitahu atau pengaruh orang yang menerimanya. Yaitu selanjutnya adalah pengertian supply. Manajemen rantai pasokan atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses mengubah barang mentah jadi produk akhir. SCM mewakili upaya pemasok untuk mengembangkan dan mengenalkan rantai
yang seefisien dan ekonomis. Cara kerja SCM yaitu mengendalikan atau menghubungkan produksi, pengiriman, dan distribusi suatu produk secara terpusat. Dalam SCM manajemen pasokan terdiri 5 bagian, yaitu ada rencana atau strategi, yang kedua sumber atau bahan baku layanan, yang ketiga pabrikan, yang keempat pengiriman, yang kelima itu ada logistik sistem pengembalian untuk produk yang cacat atau tidak diinginkan. Manajer rantai pasukan mencoba meminimalkan kekurangan dan memakan biaya. Manajemen rantai pasukan yang baik membuat perusahaan tidak menjadi berita utama dan jauh dari penarikan dan tuntunan hukum yang mahal. Rantai pasukan adalah jaringan yang terhubung dari individu, organisasi, sumber daya, kegiatan, penjualan produk atau layanan, dan penggunaan teknologi yang terlihat dalam pembuatan. SCM yang tepat dapat meningkatkan pendapat, yaitu mengurangi biaya dan mempengaruhi laba perusahaan. Jenis-jenis yaitu ada rantai supply, upstream, yaitu mendefinisikan segala sesuatu yang masuk ke perusahaan dari pemasok atau biaya bahan baku. Kemudian yang kedua adalah internal SCM, manajemen internal rantai pasok. Yang ketiga adalah downstream atau supply rantai pasukan hilir. Yaitu selanjutnya adalah permasalahan supply chain atau manajemen. Yaitu ada produk yang berkualitas, pabrikan global, permintaan pasar berubah, teknologi baru, konsolidasi basis pemasok. Artificial atau intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Sistem cerdas adalah mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lain. Kecerdasan buatan adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Jenis artificial intelligence itu mesin artificial intelligence. Lanjut. Jenis artificial intelligence yaitu mesin reaktif, memori terbatas, teori pikiran atau kesadaran diri. Expert system yaitu pendahulu dari kecerdasan buatan, saat ini pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin, yaitu sistem komputer yang mensimulasikan kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli. Expert system dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks sesuai dengan logika ada melalui kumpulan pengetahuan. Expert system dapat menyelesaikan banyak masalah yang umumnya membutuhkan ahli manusia. Karakteristik penting dalam expert system adalah yaitu Sistem ini lagi sistem intelijen. hak atas kekayaan intelektual, properti atau rights, atau yang bisa disebut juga dengan hak atas kekayaan intelektual, merupakan suatu hal yang berhubungan dengan adanya konsep hak kekayaan dan hasil dari akal budi seorang manusia. Haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari pola pikir dengan menciptakan suatu produk atau proses yang bisa digunakan oleh manusia. Hak atas kekayaan memiliki 3 kata itu sangat penting: rights atau haki, properti atau kekayaan, dan intelektual atau intelektual. Hak atas
kekayaan intelektual adalah hak yang spesial dan eksklusif. Hak ini akan diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok atas suatu yang diciptakannya. Hak terhadap kekayaan industri yaitu hak paten, merek, rancangan industri, rahasia dagang, hak cipta, perlindungan varietas tanaman. Sejarahnya lagi. Mana yang sejarah adik bilangnya? Apa? Sejarahnya lagi. Sekian dari video singkat saya ini. Bila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.